renungan kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-31 ya. Ayub 31 saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian dari ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Ayub 31 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka. Aku, kata Ayub, takkan membiarkan mulutku berbuat dosa menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak bisa membuat semua orang setuju dengan kita. Kita tidak bisa membuat semua orang senang dengan kita, ya kan? Kita tidak bisa membuat semua orang itu mendukung kita, siapa saja kita. Ingat Tuhan kita Yesus Kristus yang sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan atau kesalahan dalam hidupnya Bapak Ibu, karena dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ternyata dalam pelayanannya di atas muka bumi banyak sekali orang yang tidak suka, banyak sekali orang yang membenci Tuhan Yesus. Sampai kita tahu akhirnya Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Mengapa? Karena merupakan kebencian daripada orang-orang yang tidak suka dan tidak senang dengan Tuhan Yesus. Nah, itu juga disadari oleh Ayub, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang-orang yang membenci Ayub dan Ayub tahu akan hal itu. Tetapi ayat 29 dan ayat 30 dengan jelas berkata, Ayub itu tidak pernah bersukacita ketika orang-orang yang tidak menyukai Ayub, bahkan kita sudah belajar di pasal-pasal yang lalu, bagaimana ada orang-orang yang kemudian menghina, merendahkan, memfitnah, dan mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk Ayub. Dan Ayub sendiri mendapatkan penghargaan daripada Tuhan, dan dari mulut Tuhan sendiri berkata, bahwa Ayub itu adalah seorang yang benar, yang saleh, yang jujur, dan hidupnya takut akan Tuhan. Ya, orang-orang dekat kita mungkin bisa mengatakan kita itu orang yang baik, orang yang hebat. Tapi bagaimana menurut pendapat Tuhan tentang hidup kita? Ayub itu luar biasa. Tuhan sendiri yang akan angkat jempol atas hidupnya Ayub. Dari pasal yang ke-31 ayat 29 dan 30 kita tahu mengapa Ayub begitu disayangi oleh Tuhan. Sebab Ayub tidak pernah senang ketika melihat orang susah. Ya, hari ini ada anak-anak Tuhan yang dia susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ya, tapi Ayub sama sekali itu jauh dari kehidupan Ayub. Ya, meskipun para pembencinya dikatakan mengalami musibah, mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka, sakit, bangkrut, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Ayub sama sekali, dia menjaga mulutnya, dia menjaga sikap hatinya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi melalui dua ayat ini, Tuhan mau ajarin kepada kita, agar kita ini jangan jadi orang yang suka dendam. Ya, bersama saya ucapkan, jangan jadi pendendam. 2, 3, jangan jadi pendendam. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang menamakan dirinya anak Tuhan. Ya, kalau orang sudah salah kepada dia, ya, sekali kamu berbuat salah kepada saya, seumur hidup aku tidak akan melupakannya. Ya memang kita nggak bisa, karena kita pandai, punya daya ingat yang baik,
kita tidak bisa melupakan peristiwa yang menyakiti hati kita, ya. Tetapi Tuhan itu mau buat setiap kita, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita mau melupakan dan mengampuni. Maksudnya forgive and forget itu, ya, peristiwanya tidak mungkin bisa lupa, tetapi ketika kita ingat dengan peristiwanya, kita sama sekali tidak sakit hati, ya. Ibu Yongki sudah menjadi teladan buat banyak orang. Dia nggak pernah lupa dengan peristiwa yang sangat tragis di dalam kehidupan pernikahannya. Bagaimana selama 4 tahun saya merendahkan, berkhianat kepada Ibu Yongki. Tapi hari ini, kalau Ibu Yongki ingat dengan peristiwa itu, ya, dia bukan nggak lupa, tapi sudah tidak ada sakit di hatinya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pandai, yang cerdas seperti Ibu Yongki yang masih ingat dengan orang-orang yang melukai dan menyakiti kita, mari jangan tiru Ibu Yongki, tiru aja Ayub, ada contohnya, ya kan? Ayub itu sama sekali tidak menaruh dendam. Ya, kalau nggak mau contoh Ayub, ya contohlah Tuhan kita, ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang pikun. Saya nggak setuju ada beberapa orang yang berkata begini, ya kan, tentang kesalahan udah lupa tuh, mengapa Tuhan tiba-tiba jadi pikun? Enggak, Tuhan dengan sengaja, ya kan? Tuhan dengan sengaja dia melupakan semua kesalahan kita. Enggak ada kesalahan kita yang tidak diingat oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau mengungkit-ungkitnya. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah kasih, ya kan? Kasih itu mengampuni, dan kasih itu mau menerima kembali, dan hubungan itu diperbaiki dan dipulihkan. Nah, kembali kepada tadi yang saya cerita, ada anak-anak Tuhan, ya kan, kalau kita berbuat salah kepada dia, ya udah, dia nggak mau pernah melupakannya. Dia bilang, aku udah ngampuni, aku umpani, tapi aku tidak akan pernah mau melupakan peristiwa yang menyakiti itu. No more lagi, ya kan? Nggak ada lagi hubungan pemulihan, nggak ada. Aku udah nggak mau, udah kapok. No, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sikap daripada anak Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, para pengikutnya, kamulah terang dunia. Kalau bapaknya terang, anaknya juga adalah terang. Kalau bapaknya itu pengampun, pengasih, penyayang, anak-anaknya juga harus pengampun, pengasih, dan penyayang. Kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam, maka kita sebagai anak-anaknya juga tidak boleh menjadi pendendam. Ya, bulan ini tema gereja kita adalah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus mau mengambil alih, mau menuntun dan memimpin hidup kita. Tinggal persoalannya, kita ini mau dipimpin atau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Saya bersyukur Indonesia punya presiden yang hebat, ya. Itu menurut saya, ya. Saya baca di berita Bapak Joko Widodo itu hebat dan terkenal, hampir seluruh dunia mengagumi prestasinya, ya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh beliau, ya, bahkan sampai hari ini demo di mana-mana minta supaya Bapak Joko Widodo diturunkan, ya kan? Nggak boleh jadi presiden, minta diganti, ya kan? Itu mencerminkan apa? Bahwa banyak orang yang ternyata tidak suka dipimpin, dia mau apa? Memimpin dirinya sendiri, sakarep-karepe dewe, meskipun yang memimpin baik dia nggak mau, ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, setiap langkah-langkah kita, sehingga kita bebas dari kepahitan hati dan kita tidak menjadi orang yang pendendam. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata bahwa Roh Kudus itulah yang menolong kita di dalam kelemahan kita.
Tinggal persoalannya kita mau ditolong atau tidak, itu merupakan pilihan dan keputusan daripada setiap kita. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kunci disayang oleh Tuhan daripada Ayub adalah dia mau melepaskan semua kepahitan hati dan dia tidak mau menjadi orang yang pendendam. Kemudian yang kedua, dari ayat 33 dan ayat 34, Ayub 31 tadi dikatakan begini. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia, dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku. Karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Ya, ayat 33 dan 34 ini Ayub mau bilang begini, kalau orang lain itu menyembunyikan dosanya, tapi aku Ayub ini tidak mau meniru mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, Indonesia punya pepatah yang bagus sekali, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, menyembunyikan bangkai, maka akan tercium juga, ya. Ayub ngerti nggak ya dengan peribahasa seperti itu, ya? Tapi Ayub itu luar biasa, ya. Dia sama sekali tidak mau menyimpan dosanya. Ya, kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, aduh, itu sikapnya sungguh mengagumkan hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Bahkan kalau kita teliti baca kitab Ayub, bagaimana Ayub setiap hari datang kepada Tuhan. Dia takut kalau anak-anaknya ada yang berbuat dosa. Mungkin Ayub tidak melihatnya, tapi dia dengan tekun selalu datang kepada Tuhan, minta pengampunan untuk dosa-dosa daripada anak-anaknya. Ya, kita tahu di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, hanya Tuhan kita yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Ayat 33 dan 34 ini kita ditegaskan kembali bahwa Ayub itu tidak pernah mau menyimpan dosa-dosanya. Kalau dia berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan, dia mengakui, dan kemudian dia meninggalkan perbuatan dosanya. Bahkan Ayub tadi berkata, aku tidak pernah takut dengan pendapat umum orang tentang aku dan penghinaan orang-orang kepada aku. Kata Ayub, aku nggak peduli. Ya, di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menutup mulut orang, ya kan? Yang kita bisa tutup adalah kedua telinga kita, Bapak Ibu sekalian. Orang itu mau ngomong apa tentang kita, jangan kita pusingin. Kita nggak bisa kendalikan mulut mereka dan pendapat mereka. Ya, ini dilakukan oleh Ayub. Ya, dia bilang aku nggak peduli, ya kan? Kan celaka Bapak Ibu sekalian kalau kita hidup menurut pendapat orang. Kita itu harus hidup menurut firman Tuhan, bukan menurut pendapat dan kritik daripada orang-orang, Saudara. Maka itulah yang membuat Ayub pada akhirnya, nanti Ayub pasal 42, bagaimana hidupnya diangkat oleh Tuhan, dipulihkan jauh lebih baik daripada masa-masa kelamnya, Saudara. Bahkan Ayub tadi berkata di ayat yang ke-34 bahwa dia itu tidak pernah mau bersembunyi di rumahnya karena takut dihina orang, ya kan? Dia tahu banyak orang tidak senang kepada dia, tapi dia bebas saja. Dia keluar rumah meskipun diolok, dihina, dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak suka dengan dia. Nah, seringkali kita kan tidak mau begini, ya kan? Lebih takut dengan pendapat orang daripada dengan pendapat Tuhan, ya. Yang harus kita jalani hidup ini sehari-hari
bagaimana pendapat Tuhan kalau aku berkata seperti ini, kalau aku melakukan ini, aku bersikap seperti ini. Yang penting itu bagaimana pendapat Tuhan. Kalau pendapat Tuhan itu baik, kalau Tuhan setuju dengan kita perbuat, ya kalau ada di sekitar kita tidak setuju, ya biarin aja mereka. Dunia punya pendapat begini. Saiki zaman edan. Kalau kue ora edan, kue ora keduman. Ya, kita yang anak-anak Tuhan bilang begini, kalau kue karep kate edan, yo edan no dewe. Ojo ngejak-ngejak aku. Kalau kamu mau gila, ya gilalah sendiri. Aku nggak mau ikut-ikutan gila. Ya, aku mau hidup menurut pendapat Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal dari Ayub pasal 31. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, jangan jadi pendendam. Ya, sekali lagi, jangan jadi pendendam. Karena Tuhan akan mengasihi kita kalau kita tidak menjadi pendendam. Ketika kita tidak menjadi pendendam, itulah karakter Tuhan muncul dari hidup kita. Dan yang kedua, jangan pernah takut dengan pendapat orang tentang hidup kita. Tapi bersukacitalah kalau Tuhan berpendapat tentang perkataan, perbuatan kita ini, tindakan kita sesuai dengan pendapat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus tolong kami. Tolong kami sehingga setiap kami hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, disayang oleh Tuhan seperti Tuhan menyayangi dan mengasihi Ayub. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.